saksikan video kami. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Demokrasi liberal yang dipakai saat ini merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu diganti dengan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Apa sih demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung di dalam konsepsi tersebut yaitu 1. Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. 2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno, golongan fungsional atau golongan karya. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama adalah membentuk Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Presiden Soekarno mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer yang membuat pemerintahan tidak stabil dengan demokrasi terpimpin. Kemudian panitia perumus Dewan Nasional membahas mengenai usulan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Usulan ini berawal dari Letnan Jenderal Nasution yang mengajukan usulan secara tertulis untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Namun, usulan Nasution ini kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung mempertahankan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Atas desakan Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah mengeluarkan suatu keputusan tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Kemudian keputusan ini disampaikan Presiden Soekarno pada 2 Maret 1959. Presiden menyampaikan amanat terkait kembali ke UUD 1945 di hadapan anggota Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959. Dalam amanat, Presiden Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada jiwa revolusi dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat. Kemudian, Presiden Soekarno meminta anggota Dewan Konstituante untuk menerima UUD 1945 apa adanya, tanpa perubahan dan menetapkan sebagai UUD RI yang tetap. Dewan Konstituante kemudian mengadakan pemungutan suara. Namun, setelah melakukan pemungutan suara sebanyak 3 kali, tidak mencapai quorum untuk menetapkan kembali UUD 1945. Dekret Presiden. Pada 5 Juli 1959, pukul 5 sore, dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante, yang kedua, menetapkan UUD
1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi UUD sementara atau UUDS. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi anti-imperialisme, anti-kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pidato tersebut diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Tindakan Presiden Soekarno lainnya dalam menegakkan demokrasi terpimpin adalah membentuk lembaga negara baru yang disebut Front Nasional. Penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin dilaksanakan oleh Presiden Soekarno pertama kali muncul dari Muhammad Hatta. Tulisannya dalam majalah Islam Panji Masyarakat pada tahun 1960 yang berjudul Demokrasi Kita. Hatta mengungkapkan kritiknya kepada tindakan-tindakan Presiden, tugas-tugas DPR sampai pada pengamatan adanya krisis demokrasi, yaitu sebagai demokrasi yang tidak kenal batas, kemerdekaan lupa, syarat-syarat hidupnya, dan melalui menjadi energi lambat laun akan digantikan oleh diktator. Salam satu nusa satu bangsa.